Pasal ini menjelaskan tentang benda yang masuk ke dalam perut yang tidak membatalkan puasa. Benda yang masuk ke dalam perut yang tidak membatalkan puasa ada 7, yaitu 1. Benda yang masuk ke dalam perut karena lupa kalau sedang berpuasa. 2. Benda yang masuk ke dalam perut karena bodoh atau tidak tahu. 3. Benda yang masuk ke dalam perut karena dipaksa. Termasuk dipaksa adalah seorang menyewa orang lain agar memasukkan sesuatu benda ke tenggorokannya. Yang demikian itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa lupa kalau dirinya sedang berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka selesaikanlah puasanya. Ia hanya diberi makan dan minum oleh Allah pada saat lupa itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan mereka berdua mensahihkan hadis ini. 4. Sisa-sisa benda yang berada di sela-sela gigi kemudian masuk ke dalam perut melalui air ludah dan seseorang tidak mampu membuang sisa-sisa tersebut karena uzur. Berbeda apabila seorang mampu membuang sisa-sisa benda tersebut. Oleh karena itu, jika sisa-sisa benda tersebut masuk ke dalam perut, maka puasanya menjadi batal. Sisa-sisa benda tersebut adalah seperti makanan, lendir, nukhamah, atau kopi. Oleh karena itu, apabila seseorang minum kopi sebelum fajar, lalu masih ada sisa kopi di giginya setelah fajar, maka jika ia menelan air ludahnya yang berubah sebab sisa kopi tersebut secara sengaja dan ia sebenarnya mampu membuang sisa kopi tersebut, maka puasanya menjadi batal. Sebaliknya, jika ia tidak mampu membuangnya, maka puasanya tidak dihukumi batal. Kata nukhamah, an-nukhamatu dengan dhammah dan huruf nun berarti sesuatu lendir yang dikeluarkan oleh manusia dari tenggorokannya, yaitu dari makhraj huruf kha. Matrazi menambah pengertian nukhamah ini dengan pernyataannya dan sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari rongga hidung. 5. Benda yang masuk ke dalam perut dan benda tersebut berupa debu jalanan, baik debu itu suci atau najis, dan meskipun debu itu berasal dari najis mughalladhah, maka puasa seseorang tidak menjadi batal sebab kemasukan debu tersebut. Adapun mengenai membasuh debu tersebut, maka apabila seseorang sengaja membuka mulutnya hingga akhirnya debu tersebut masuk, maka ia berkewajiban membasuhnya, dan apabila ia tidak sengaja membuka mulutnya, maka ia tidak berkewajiban membasuhnya. 6. Benda yang masuk ke dalam perut dan benda tersebut berupa ghorbalah atau ayakan gandum atau lalat yang berterbangan atau nyamuk yang berterbangan. Jadi, puasa seseorang tidak batal sebab kemasukan benda-benda semacam ini dikarenakan sulitnya menghindari. Apabila lalat yang masuk ke dalam perut dapat mengakibatkan bahaya, maka seseorang mengeluarkan lalat tersebut dan puasanya batal serta ia wajib mengqadhanya. Demikian ini ditanbihkan oleh Ibnu Hajar. Apabila seseorang sengaja membuka mulutnya agar suatu benda bisa masuk ke dalam perut, setelah itu benda tersebut benar-benar dapat masuk tetapi tanpa kesengajaannya, maka menurut pendapat sahih puasa dihukumi tidak batal. Adapun apabila seseorang sengaja membuka mulutnya kemudian debu di udara terkumpul di dalam mulut dan berhasil masuk ke dalam perut, maka puasanya dihukumi batal sebagaimana yang dilakukan oleh Syarqawi. Gharbalatu adalah bentuk masdar dari fi'il maudhi gharbala. Ia berarti memutar-mutar biji-bijian atau gandum di atas ayakan agar menjadi bersih dan hilang kotorannya.